Andai kata nggak sholat pun nggak apa-apa. Kita tidak salah dengan dianggap meninggalkan kewajiban fardu kifayah. Yang mereka pun nggak masalah, mereka nggak ada tuan begitu. Yang kita jelaskan mutlak tak boleh disolatkan. Iya, terus? Jadi tak ada sedikit pun khilafiyah. Iya, terus penjelasan. Bilang sesuatu itu ada khilafiyahnya. Mana khilafnya? Yang mana? Tapi rudah deh. Nggak mutabar khilafnya itu. Tahu usah dinukil lagi. Coba nanti kami lihat. Coba tanya di kitab mana. Tapi ini kalimatnya tadi ini. Ibnu Jarir dan Kasyabi tasihu bila taharatin. Tapi rudda bi an khariqul ijma'. Jadi Ibnu Jarir dan Imam Syafi'i menentang ijma'. Enggak mutabar khilafnya. Kalau enggak mutabar kenapa kita nukil baiti khilafnya? Ngapain dinukil khilaf yang tidak mutabar? Ya. Gitu. Inilah kalimat kan syarat taqaddumu tuhrihi. Itu syaratnya kan. Naib fa'il syurita. Ya kan? Naib fa'il dari kata syurita. Taqaddumu tuhrihi. Oke. Wa dzalika li annahu al-manqul. Nah, lihat. Mendahulukan bersuci itu menjadi syarat yang mangkul dari Nabi. Syarat yang marwi dari Nabi, mangkul dari Nabi. Nah, wali anna salata 'alal mayit ka salati nafsihi. Bahkan dibuat lagi istilahnya argumentasinya. Dikenakan mensolatkan mayit itu seperti solat si mayit sendiri waktu hidupnya. Macam mana solat waktu hidupnya? Bersuci kan? Kan gitu. Jadi mensolatkan mayit macam mana solat si mayit sendiri ketika hidupnya. Wali anna salata 'alal mayiti ka salati nafsihi. Nah, ya kan? Sebagaimana orang sholat mesti bersuci, orang yang disolatkan juga mesti bersuci. Nah itu, oke? Wa qaulu jari. Jadi Imam Abu Bakar Syatha, Imam Al-Bakri, udah ingin menolak pernyataan yang dianggap khilaf itu. Lihat, wa qaulu Ibni Jaririn Kasyabi. Pernyataan Imam Ibnu Jarir sebagaimana Imam Syafi'i juga adanya. Tasihhu bila taharatin. Sah mensolatkan jenazah dengan tidak disucikan. Rudda. Itu gitu komentarnya. Rudda bi annahu khariqun lil ijma'. Tertolak pernyataan itu. Pendapat itu ditolak. Dikenakan apa? Bi annahu khariq. Bahkan ngeri sekali itu. Pendapat itu khariqun lil ijma'. Menentang ijma'. Yang mangkul dari Nabi tadi. Kan itu. Bisa saja penukilan dari Imam Ibnu Jarir sama Imam Syafi'i nggak jelas. Kan gitu. Kalau sudah mazhab 4 sepakat, ya, ada bisa dikalahkan. Kecuali kalau khilaf ini mazhab yang 4. Kalau mazhab 4 udah sepakat, ada khilaf, bahkan ada pendapat pembanding dari yang 4. Kemudian bahkan tadi diasumsikan kalau itu bukan diasumsikan, dipastikan kalau itu khariqul ijma'. Mana pantas disebut khilaf lagi itu? Enggak pantas disebut khilaf dia lagi. Rudda bi annahu khariqun lil ijma'. Tertolak pendapat seperti itu dikarenakan ianya telah merusak ijma'. Melanggar ijma'nya para ulama. Yang gitu. Jadi nggak begitu itu nggak perlu kita sebut khilaf. Karena muktabar, khilafnya nggak muktabar itu. Lawan mujtahid istilah. Kalah lah kan. Ruda juga. Izin kalau disebutkan alal mu'tamad berarti ada yang mana mu'tamadnya? Mana pernyataan al mu'tamad? Mana? Tidak disolatkan. Di ujung itu. Mana? Mana? Fa in waqa'a bi hufratin au bahrin
wa ta'dzur ikhrajuhu lam yusalla alaihi alal mu'tamad. Begini, di sini kasusnya berbeda. Ini kasus ketika jenazah itu ma'zur. Nah, itu maka dibuat kaidah sini, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Itu. Kan ini kasus normal. Kasus normal beda lah. Maka dengan fa in waqa'a, kan ada kasus beda udah. Fi hubbi hufratin. Andai kata ada orang jatuh ke dalam lubang. Udah? Au bahrin, atau dia misalkan tenggelam. Wa ta'adzar ikhrajuhu. Ya kan? Kemudian uzurlah untuk bisa mengeluarkannya. Lam yusalla alaihi. Tak disolatkan lagi alal mu'tamad. Udah. Normal berarti. Iyalah, normal kan nih contohnya lihat ya. Waqa'a bi hufratin bahrin kan gitu. Ya pula yang normal bisa dimandikan, kita nggak memandikannya. Itu hal kolil ijma tadi. Tapi kalau andai kata memang cuma kita mesti mandikan ini, karena nggak sah. Ya, cuma mandikannya kawan tuh tergeletak di bawah sana tuh. Siapa nggak mau ambilnya lagi? Nah, kan beda kan? Kan beda kan yang bisa dimandikan sama yang tak bisa. Jadi cerita muktamad di sini untuk yang tak bisa dimandikan. Bukan untuk yang bisa dimandikan. Yang bisa dimandikan, mesti dimandikan. Nggak dimandikan, dibilangkan boleh menyolatkannya, itu kharij lil ijma. Adapun nggak bisa dimandikan, ya kan, seperti misalkan dimakan binatang buas, apalagi misalkan jatuh entah dari mana lah, di tebing, di lereng gunung, macam pesawat jatuh, nggak mungkin bisa diangkat lagi dia. Tak disolatkan katanya, muktamadnya nggak disolatkan. Ada bapak bilang solatkanlah, kalian solatkanlah, nggak apalanya itu. Ya, ini nggak dimandikan, iya cuma mandikannya nggak bisa diangkat dia. Paham? Kira-kira. Maksud al-mu'tamad itu kemana kira-kira? Al-mu'tamadnya kepada yang tidak, yang uzur itu. Oke? Ya? Pendapat mu'tamadnya ini ghairul mu'tamad, dan mu'tamad itu kepada yang ma'zur. Yang tidak ma'zur wajib dimandikan. Mengkhilafi itu kharqun lil ijma'. Nah, itu dia. Kan lucu, masa pula di atas kharij lil ijma', di bawah mu'tamad. Ya macam mana? Coba lah, pakai logika aja. Coba pakai logika. Di atas kharikun lil ijma', di bawah ini mu'tamad dan mu'tamad. Ya macam mana nih? Kharikun lil ijma' itu enggak bisa bukan mu'tamad lagi, itu dia kafir orangnya itu. Mohon maaf bahasanya. Kharij lil ijma' itu bisa kufur. Maka saya bilang tadi, coba pastikan nukilan dari Imam Sya'bi dan Imam Ibnu Jarir. Betul enggak nukilannya? Karena nukilan dari yang bukan mazhab itu enggak mu'tamad. Itu apa kita enggak boleh ikut di luar mazhab yang 4. Enggak mu'tamad nukilannya. Coba misalkan, di sini katakan kharij lil ijma'. Mungkin ada ulama sekelas Imam Ibnu Jarir, Imam Sya'bi, mengkharikul ijma' ulama. Mungkin kira-kira. Maka saya katakan, pastikan nukilannya. Betul nggak kira-kira? Nah itu. Kemarin waktu tsunami, Hah? kan udah 10 hari, hari 15 hari baru dapat. Di Habib Rizik, waktu itu menyuruh disolatkan. Uzur juga. Misalnya tadi nih, kasus ini nih, al-mu'tamad itu berlaku al-mu'tamad. Kenapa? Karena jenazahnya berlaku keuzuran untuk dimandikan. Nah itu. Itu yang ada khilaf antara mu'tamad dengan ghairul mu'tamad. Kan gitu. Adapun jenazah yang tidak ada uzur sama sekali, di rumah dia misalkan. Cemana kita mandikan nih? Aku merasa aku tak usah lah. Tak usah lah. Tak usah dimandikan lah. Soalkan aja langsung. Ya bisa gitu kira-kira. Nggak bisa. Ya kan? Ya kan? Itu dua kalimat tadi itu bertentangan. Di atas kharij lil ijma', di bawah mu'tamad. Mana kira-kira? Nah? Mungkin kira-kira. Mu'tamadnya nggak disolatkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nggak salah, dia pun nggak masalah sama dia. Nggak perlu dia sholat kita. Mereka syuhada mereka. Yang meninggal tidak dengan cara wajar untuk bisa diproses fardu kifayahnya, nggak apa-apa itu. Nggak perlu pun. Dibilangnya, tahu saya sholatkan aku, repot aja kalian. Kau usah, mainkan kalian aja lah. Cucu 01 katanya. Nah, aku biar aja gini. Itu. Hah? Ada yang mau nyolatkan tanpa dimandikan juga nggak apa-apa ya. Gimana? Andai ada yang mau menyolatkan tanpa dimandikan nggak apa-apa. Ya, kalau itulah ghairul mu'tamad. Ghairul mu'tamad. Nah itu. Karena uzur tadi jenazahnya.
Tapi jenazah yang tidak uzur wajib dimandikan. Nah, lihat, wajazamad darimi ini. Darimi, wajazamad darimiyu wa ghairuhu ana man ta'adzara ghusluhu sulli alaihi. Apa? Apa? Di bawah tadi, lanjutannya tadi di bawah. Di bawah Mu'tamad tadi tuh. Wajazamad darimiyu, nampak? Wa ghairuhu ana man ta'adzara ghusluhu. Atau ghusluhu sulli alaihi. Nampak? Imam Darimi dan imam-imam lainnya mewajibkan, memastikan siapa saja yang uzur memandikannya tetap disolatkan. Lihat, yang uzur, bukan yang tidak uzur, yang normal. Jadi kita katakan, andai kata nggak sholat pun nggak apa-apa. Kita tidak salah dengan dianggap meninggalkan kewajiban fardu kifayah. Yang mereka pun nggak masalah, mereka nggak ada Tuhan begitu itu nggak masalah. Mereka kan syuhada itu. Ketika mati itu nggak normal, syahid semuanya itu, ya kan? Sakit perut aja syahid, masa jatuh dari pesawat nggak syahid, ya kan? Itu lebih dari sakit perut lagi itu, sakit jantung, sakit semua itu, ya kan? Waktu berapa detik dia mau jatuh tuh, apa nggak sakit semua itu? Sesak napas, sesak semua itu.